Dari Jalan M Saji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat pagi Star Lovers, apa kabar Anda hari ini? Hai. Iwan Agastia kembali lagi buat Anda ya di Bincang Spesial untuk edisi hari ini di hari Selasa 15 Oktober 2024. Kita bakalan ngobrol dengan satu tema yang cukup menarik yang sekarang menjadi bukan perbincangan lagi sih, ini menjadi salah satu makanan sehari-hari oleh masyarakat di Indonesia. Ya, kita akan berbicara bersama dengan JKN atau BPJS Kesehatan cabang Yogyakarta ini. Kalau berbicara soal yang namanya JKN atau BPJS Kesehatan ini, Star Lovers, penerima manfaat dari JKN atau BPJS Kesehatan sudah banyak yang terlayani ya. Dan JKN atau BPJS Kesehatan ini juga memberikan beragam sosialisasi terkait dengan program yang ditawarkan. Kita tahu nih Star Lovers bahwa manfaat promotif dan juga preventif perorangan meliputi pemberian pelayanan, penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, ada juga keluarga berencana, screening riwayat kesehatan dan juga pelayanan penapisan dan juga screening kesehatan tertentu dan peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis. Nah, buat Anda yang punya pertanyaan terkait dengan program dari promotif dan juga preventif BPJS Kesehatan boleh ya. WhatsApp kami buka di 0818621013. Sekali lagi WhatsApp kami buka di 0818621013. Streaming jangan lupa di www.starjogja.com, harianjogja.com maupun di jogjasimus.com. Sudah hadir nih di studio Star FM ada Dr. Eko Purboyono. Beliau adalah Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan juga Utilisasi BPJS Kesehatan cabang Yogyakarta. Selamat pagi Dokter Eko, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, baik. Ini kalau berbicara soal BPJS Kesehatan ya, sudah banyak nih masyarakat di Indonesia yang menerima manfaat ya. Udah menerima manfaat dan harapannya adalah sehat setiap saat dan BPJS insya Allah digunakannya semakin kecil gitu ya. Betul. Nah, yang terbaru nih ada program promotif dan juga preventif nih dokter. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih terkait dengan programnya dari promotif dan juga preventif tuh ya, program seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi promotif preventif ini merupakan satu kesatuan dari salah satu benefit yang diterima oleh peserta JKN. Jadi selain adanya pengobatan jika sakit, ada program yang dikelola oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama itu untuk pencegahan. Nah, pencegahan itu ada beberapa penyakit yang bisa dicegah di awal. Nah, ini yang masyarakat ini dihimbau, diminta untuk melakukan beberapa program yang create oleh masing-masing FKTP ini untuk mencegah penyakit-penyakit yang selama ini tertinggi dan bisa dicegah gitu. Itu sebenarnya yang salah satu benefitnya, sehingga pasien ini diharap peserta JKN ini diharapkan tidak sampai jatuh sakit gitu, atau sebelum setelah sakit misalkan terdeteksi sakit, itu sakitnya tuh tidak terlalu parah sekali gitu. Nah, sehingga tidak membebani biaya, tapi yang terpenting adalah status kesehatan tuh yang jadi lebih baik gitu. Pasien tuh lebih nyaman karena penyakitnya itu termanage dengan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu, oleh dokter keluarga, puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Artinya bahwa screening kesehatan di awal tuh diperlukan di sini ya dokter ya. Tadi kan sempat dikatakan bahwa jangan sampai nih seorang pasien tuh sakitnya sampai berlanjut atau berlarut kayak gitu ya. Jadi sakitnya kecil dulu langsung diobati di FKTP yang pertama biar nggak lanjut ke di atasnya kayak gitu ya. Oke, baiklah. Ini yang mendasari adanya kedua layanan ini sebenarnya karena memang dari awal sudah diteken bahwa untuk BPJS Kesehatan akan ada program promotif dan juga preventif, atau memang karena banyaknya pasien yang ada di Indonesia sehingga program ini di launching kayak gitu. Iya, sebenarnya ini dari awal ya. Ini kan dari turunan dari peraturan presiden, peraturan menteri kesehatan. Ada beberapa penyakit yang harus dikelola dengan baik di awal tadi supaya nggak jatuh menjadi lebih parah, atau karena mungkin ini sudah kronis ya. Jadi penyakit ini memang akan bukan tidak bisa sembuh ya, tidak bisa lepas dari pasien, tapi hanya bisa dikelola dengan baik sehingga kualitas hidup pasien ini tetap
terjaga gitu. Jadi tidak membebani orang lain atau dia bisa mandiri dengan penyakitnya. Contohnya diabetes mellitus, hipertensi gitu kan. Mungkin stroke, penyakit jantung gitu. Itu yang berbiaya mahal bisa dicegah di awal dan bisa di-manage dengan baik sehingga pasien ini tidak jatuh ke lebih parah ya, seperti cuci darah ataupun mungkin ke tindakan kalau misalkan yang berat itu seperti cancer gitu kan, harus sampai radioterapi dan sebagainya. Ada beberapa cancer yang bisa dicegah di awal gitu. Nah, ini masuk dalam program-program screening tadi. Jadi pasien peserta ini harapannya mengikuti screening sehingga ketahuan nih pasien ini nanti ke depan jika ada kuesioner itu di dalam screening. Kuesioner itu menggambarkan bagaimana gaya hidupnya, menggambarkan riwayat penyakitnya, sehingga dari situ nanti pasien ketahuan, oh pasien ini nanti jika seperti ini dengan data yang diinput oleh peserta itu, nanti ke depan itu dia akan berpotensi menjadi hipertensi yang lebih parah atau diabetes yang lebih parah, atau mungkin nanti jadi cancer misalkan cervix yang bisa dicegah. Nah itu beberapa contoh penyakit yang bisa dicegah di awal gitu. Oke. Ketika pasien atau masyarakat yang di Indonesia ingin melakukan screening itu, apakah ada penjadwalan tertentu atau dari BPJS juga ada sosialisasi bahwa harus 1 bulan sekali misalnya atau harus 3 bulan sekali seperti itu untuk screening? Iya, untuk screening ini sebenarnya dilakukan tidak setiap bulan ya, cukup 1 tahun sekali. 1 tahun sekali di aplikasi mobile JKN. Nah, di aplikasi mobile JKN setelah mengisi kuesioner tersebut itu nanti keluar hasil di situ, hasil dari input setelah menilai, istilahnya self assessment ya, menilai dirinya sendiri. Nah nanti dikonsultasikan dengan dokter yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa puskesmas atau dokter keluarganya. Hasil saya seperti ini loh gitu kan. Oh jika hasilnya seperti ini, dokter kemudian melakukan anamnesa gitu, melakukan anamnesa kepada pasien. Karena apa? Di dalam screening itu kadang kan orang itu, mohon maaf ya, kadang nggak jujur gitu. Ketika saya tuh takut nanti kalau ketahuan, nah itu sebenarnya problemnya di masyarakat seperti itu, takut kalau nanti ketahuan sakit. Justru itu yang mungkin kita ubah ya. Kita jangan sampai takut kalau ketahuan sakit, tapi justru kita takut nanti kalau kita biarkan, justru kita nanti yang akan lebih susah sendiri. Bukan susah sendiri tapi juga menyusahkan orang lain gitu kan. Misalkan hipertensi tidak terkontrol, nanti jadinya akan stroke gitu ya, misalkan ke depan itu. Nah kalau sudah stroke pasti kita nggak bisa, kemandirian kita itu pasti akan berkurang gitu kan, membutuhkan pertolongan orang lain. Nah ini yang perlu dicegah. Nah tadi mengisi yang jujur. Anamnesa dokter itu bisa nanti menilai apakah peserta ini dari anamnesa kemudian pemeriksaan fisik gitu. Misalkan lingkar perutnya. Saya gaya hidupnya baik tapi lingkar perutnya nggak bisa bohong nih. Iya kan? Iya. Jadi perut pun bisa bicara di sana. Nah ini yang nanti dokter bisa, oh bapak ini kalau lihat dari postur tubuh nanti ini potensi ini nanti diabetes mellitus atau hipertensi. Maka dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan gitu yang lebih objektif ya, dengan pemeriksaan laborat. Nah nanti akan ketahuan kondisi sebenarnya pasien itu seperti apa. Dan nanti ada pemeriksaan screening lanjutannya. Jadi cukup setahun sekali. Nanti di tahun depan lagi diulang lagi. Jadi perkembangan atau nanti misalkan dari tahun pertama sudah diberikan edukasi sama dokter, oh gaya hidupnya harus berubah nih, oh obatnya harus diminum hanya ini aja. Kalau ke tahun depan lebih, harapannya pasti lebih baik ya, mungkin bisa lepas obat atau mungkin hanya cukup memperbaiki gaya hidup. Itu nanti kondisi pasien itu akan di tracing gitu kan sampai tahun-tahun berikutnya sehingga kondisinya akan semakin lebih baik gitu. Oke, 1 tahun sekali berarti ya untuk tracking ya. Ngisi kuesioner. Jadi ngisinya harus wajib di aplikasi JKN. Ya, di aplikasi JKN. Dulu sih sempat gitu kan, sempat mengantarkan keluarga ke salah satu vaskes gitu. Mereka sempat ngisi juga, ada kolom-kolom kayak gitu. Itu juga termasuk screening kesehatan juga, dokter? Iya. Jadi contohnya di puskesmas, kalau datang ke puskesmas pasti ada petugas ya, karena mungkin masyarakat
di Yogyakarta ini kan tidak semuanya kan melek gadget ya. Kadang ada orang yang udah sepuh, udah tua gitu. Nah, akan dibantu oleh petugas yang ada di puskesmas itu. Di puskesmas itu juga sebenarnya sama, mengisikan di sebuah aplikasi mobil JKN untuk form screeningnya. Nanti akan ditanya dan diisikan oleh petugas itu. Jadi dibantu. Nah, itu pun juga dilakukan sekali selama setahun sekali ya. Seperti itu. Nanti ada petugasnya. Berarti isinya harus yang jujur ya. Betul. Ini juga menyangkut tentang kesehatan juga begitu ya dokter. Iya. Ini kalau ngomongin soal kepesertaan yang ada di Yogyakarta ini, sebenarnya untuk potensi yang ada di Yogyakarta itu sudah tercover semuanya terkait dengan peserta BPJS, atau ada nih beberapa persen yang memang belum tercover dengan BPJS tersebut? Iya, kalau di Yogyakarta ini sudah universal health coverage ya, artinya sudah lebih dari 99% masyarakat di Jogja sudah memiliki JKN. Nah, hanya ada beberapa persen, sekitar angkanya di 85% yang aktif. Jadi ada mungkin sekitar 10%-an yaitu yang nggak aktif. Nggak aktif itu artinya menunggak iuran gitu, sehingga kepesertaannya nggak aktif. Nah, ini juga kami meminta masyarakat JKN ini kan gotong royong bersama. Jadi dana yang masuk untuk membiayai pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Pasien yang sakit itu dibiayai oleh peserta-peserta yang sehat gitu, yang ada di dalam DIY sendiri gitu. Jadi kalau menyangkut kepesertaan, 90% DIY ini sudah mempunyai JKN gitu. Cuma yang tadi sedikit berbelok adalah yang nggak ada aktif, yang tidak gitu aktif ya. gitu. Tapi ada konsekuensi juga begitu ya dokter ya, ketika seorang peserta itu tidak aktif ketika mau melakukan kunjungan kesehatan ke vaskes pertama maupun vaskes selanjutan, seperti itu ya? Iya, kalau tidak aktif nanti juga tidak bisa memanfaatkan benefitnya, periksa di FKTP ataupun nanti kalau membutuhkan rujukan ke rumah sakit itu juga tidak bisa mendapatkan benefit periksa di rumah sakit sebelum melunasi tunggakannya gitu. Ataupun mungkin dalam gawat darurat nih masuk rumah sakit tetap bisa mendapatkan pelayanan tapi tetap harus melunasi tunggakan tersebut gitu. Oke, Gitu. tapi itu berarti administrasi harus terselesaikan dulu Iya, gitu ya, betul. baru bisa menikmati fasilitas yang diberikan. Iya. Seperti itu. Kalau untuk sasaran dari program tadi, kembali ke tema kita ya, ada promotif dan juga preventif nih. Sasaran dari kedua program itu sebenarnya untuk siapa dokter? Sasarannya untuk semua masyarakat atau semua peserta JKN. Terutama yang untuk yang screening itu untuk yang sudah dewasa ya, di 18 tahun ke atas ya. Itu screening ada diabetes mellitus, hipertensi, stroke, penyakit jantung, kemudian ada kanker leher rahim. Itu di 18 tahun ke atas. Tapi kalau yang seperti yang masih anak-anak itu kan ada imunisasi. Itu imunisasi kan juga salah satu pencegahan kita ya, untuk mencegah beberapa penyakit yang memang bisa dicegah. Nah, terutama untuk yang sudah dewasa ini harapannya tadi ketika setahun sekali harapannya mengisi itu supaya tahu dan bisa dicegah di awal. Seperti itu. Oke, berarti semua peserta dari JKN atau BPJS Kesehatan. Jadi artinya bahwa ketika yang kemarin-kemarin mungkin sudah punya kepesertaan tapi belum pernah memakai dan alhamdulillah masih sehat terus gitu kan, tetap harus ngisi juga terkait dengan kuesioner atau di aplikasinya mobil JKN tersebut. Iya, ini salah satu bentuk kesadaran kita ya. Kita sama-sama pinginnya kan di dalam DIY ini kan, Jogja ini kan sehat semua gitu kan. Karena kalau melihat angka-angka kesakitan di DIY, contohnya untuk orang yang cuci darah itu meningkat itu per tahunnya itu di angka 10-20% per tahunnya. Itu peningkatannya. Sehingga kan ini nggak bisa kita diem aja. Cuci darah itu penyebabnya apa sih? Diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol gitu. Nah, ini yang harus kita karena itu sebenarnya bisa kita cegah dan kendalikan. Maka dari itu angka cuci darahnya itu supaya nggak terus tiap tahun meningkat ya harus kita kurangi gitu. Nah, ini screening itu upaya kita untuk menemukan calon-calon peserta atau calon nanti orang yang kena hipertensi serius atau diabetes yang lebih serius lagi itu nggak sampai ke sana gitu. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Oke, jadi
kesadaran diri ya. Betul. Kalaupun nggak sakit ya tetap harus ngisi setahun Harus sekali. ngisi, Oke, itu, ya. baiklah. Ini kalau misalnya peserta pengen mengikuti program preventif dan juga promotif dan juga preventif, ada syarat khusus nggak sih, atau setiap peserta itu diwajibkan juga harus punya aplikasi, atau kalau misalnya belum punya gawe itu bisa ke Vaskes pertama dulu untuk mengisi yang namanya screening tersebut? Iya. Kita memang mewajibkan. Jadi dokter keluarga, pengelola fasilitas kesehatan itu kita wajibkan untuk melakukan screening kepada setiap peserta yang berobat ke Vaskes. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan dokter wajib di screening. Nah itu kan berarti kan tidak semua peserta yang sehat kan pasti nggak melakukan screening kan. Nah ini harapannya peserta JKN yang sehat itu bisa mengakses mobile JKN untuk mengisi screening tersebut, ikut serta mendeteksi penyakitnya. Kan kadang orang yang mungkin hipertensi tidak terkontrol karena mungkin masih muda dan sehat dan kadang tidak dirasakan. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Benar, juga ya. Yang muda-muda ini yang sehat harapannya juga silakan mendownload mobil JKN dan melakukan screening lewat sana sehingga peserta JKN ini bisa terdeteksi di awal. Yang sudah datang ke rumah sakit, yang datang ke FKTP, dokter keluarga, klinik, puskesmas itu juga diwajibkan untuk mengisi itu. Paling tidak berobat sekalian tahu sebenarnya pasien ini terdeteksi di awal ada nggak sih penyakit yang bisa dideteksi dari screening tersebut. Oke, tapi untuk pasien juga dipastikan itu bisa atau dipastikan harus mengisi screening walaupun belum pernah nih ya. Iya. Dari sistemnya JKN sudah bisa memastikan misalnya si A nih belum pernah screening, nanti ketika di Vaskes pertama harus atau mengharuskan untuk screening terlebih dahulu seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi peserta ini bisa tahu ya kapan atau sudah pernah atau belum. Jadi setahun sekali ini merupakan pasien bisa mengetahui dari MJKN di tahun pertama saya pernah screening atau belum gitu. Kalau misalkan sudah atau belum di situ akan ada. Kalau misalkan sudah pernah screening pasti ada notifikasi oh sudah melakukan screening, hasilnya tidak berisiko, apakah nanti risiko sedang atau risiko tinggi gitu. Seperti itu sih jadi. Oke, jadi kalau misalnya yang belum pernah screening pun ketika sampai di Vaskes pertama juga mereka akan ketahuan gitu, ketahuan sudah pernah apa belum gitu. Kalau misalkan nggak bisa mengisi di gadget akan dibantu oleh petugas di puskesmas. Oke, baik. Ini kalau misalnya seorang pasien yang ketika screening udah ketahuan nih bahwa ada resiko ketika kita ngisi misalnya dari penyakit kita kayak gitu, nanti akan mengarah ke satu penyakit seperti itu. Apakah itu diharuskan untuk bisa langsung ke Vaskes pertama atau boleh nih besok ketika sudah mulai merasa sakit kayak gitu? Oh iya. Jadi kalau misalkan dari screening nanti hasilnya adalah tidak berisiko, risiko sedang atau risiko tinggi. Nah, setelah mengakses atau tahu hasilnya itu pertama yang dilakukan adalah datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, dokter keluarga atau klinik yang bekerja sama. Nah, setelah dari sana akan diarahkan nanti, oh bapak itu risiko sedang, tapi tidak perlu obat nih. Yang perlu dilakukan adalah ternyata hanya merubah gaya hidupnya saja. Misalkan makanannya diatur, dietnya diatur, nanti diberikan edukasi sama dokter yang ada di FKTP. Nah kalau misalkan hasilnya ternyata berisiko tinggi, itu pasti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah pemeriksaan laboratorium darah atau mungkin bisa langsung dirujuk ke rumah sakit gitu, karena penyakitnya ini hanya bisa dikelola oleh seorang spesialis gitu. Nah pasti akan diberikan rujukan untuk ke rumah sakit. Nah ketika di rumah sakit nanti akan dikelola, distabilkan diabetesnya, hipertensinya, atau mungkin sudah jatuh ke stroke ya misalkan, itu akan dikelola di spesialis. Kalau sudah stabil nanti dikembalikan ke FKTP untuk dilayani bersama, nanti dimonitor oleh dokter spesialis dan dikelola oleh dokter yang ada di puskesmas atau dokter keluarga. Oke, baik. Itu salah satu manfaat dari screening kesehatan di awal seperti itu. Tadi kan untuk promotif dan juga preventif ada beberapa gitu kan, seperti ada imunisasi, terus ada juga KB, terus screening kesehatan tertentu, dan juga peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis seperti ya dokter ya. Nah kalau untuk kepesertaan yang lain kayak gitu, untuk yang contoh kan misalnya KB, terus imunisasi, apakah juga bisa diakses untuk di mobile JKN?
Kalau di dalam mobil JKN bisa diketahui riwayat peserta itu sudah mendapatkan pelayanan apa aja di FKTP. Nah, untuk seperti contohnya imunisasi atau mungkin yang KB itu bisa dilihat historinya dia di dalam MJKN. Nah, kalau misalkan peserta dari lahir kan nanti harus sudah ada itu jadwal kapan harus imunisasi gitu kan. Maka setiap imunisasi, setiap kunjungan peserta di FKTP itu akan dicatat di dalam sebuah aplikasi. Di situ ada nanti peserta bisa melihat, oh saya kemarin datang ke puskesmas mana misalkan Tegalrejo gitu, pada tanggal sekian dilakukan tindakan apa gitu. Itu bisa jadi pengingat kita ya, atau monitor peserta, oh kemarin habis imunisasi ini di Tegalrejo, besok lagi kapan. Bahkan mungkin sebenarnya di Tegalrejo pun untuk imunisasi sudah terjadwal, dari bayi lahir tuh kapan dia harus imunisasi ABCD itu sudah ada jadwalnya gitu. Seperti itu. Pokoknya yang ada di dalam aplikasi itu kan sudah lengkap semuanya, tinggal kita akses gitu ya. Oke, baik. Betul. Itu yang dari Mobile JKN nih. Ini kalau misalnya masyarakat atau peserta JKN pengen lebih kenal terkait dengan layanan administratif dari kepesertaan itu, informasinya bisa diakses di mana aja, Dok? Informasi kepesertaan itu bisa diakses di Pandawa, kemudian atau bisa lewat hotline 165 ya. Call center 165. Ya. Oke. Terus juga kalau misalnya langsung ketemu atau tatap muka dengan BPJS itu juga bisa. Juga bisa. Atau memang kita saat ini kan mulai mengurangi sebenarnya kunjungan di kantor ya. Artinya bagaimana kita mengupayakan masyarakat itu bisa melayani dirinya secara mandiri lewat gawai gitu kan. Aplikasi itu bisa mendukung atau memberikan informasi ataupun kebutuhan pasien di dalam Mobile JKN ini sebenarnya. Nah, informasi apa saja? Jadi dari kepesertaan, kapan sih kalau misalkan ada tunggakan, berapa sih tunggakan saya gitu kan? Atau mungkin berganti dokter keluarga, itu bisa lewat Mobile JKN. Oh, saya dari Puskesmas Tegalrejo karena rumah saya pindah di daerah Bantul gitu. Nanti bisa melakukan pemindahan FKTP melalui Mobile JKN itu, seperti itu. Jadi pokoknya satu aplikasi untuk semuanya gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Tadi juga dokter sempat mengatakan terkait dengan Pandawa nih. Boleh dijelaskan Pandawa itu seperti apa sih? Pandawa itu sebenarnya untuk membantu peserta dalam mendapatkan informasi administrasinya. Seperti pembayaran ataupun perubahan tadi sebenarnya sama saja di dalam hanya Pandawa itu melalui chatting WA ya. Untuk nomornya di 081 181 65 165. Oke, berarti segala informasi terkait dengan kepesertaan itu melalui WhatsApp juga bisa ya di Pandawa tadi. Nomornya yang tadi ya. Saya ulangi ya. 081 181 65 165. Gitu. Ini juga office hour atau 24 jam nih kalau untuk Pandawa sendiri? Kalau itu hanya di jam kerja. Office hour aja begitu ya. Baiklah. Jam kerja saja. Yang sudah bergabung di 0818621013, sabar ya. Kita akan bacakan nanti. Kita masih berbincang bersama dengan Dr. Eko Purwoyono, Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan juga Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, yang bertanya terkait dengan program kita. Bincang spesial, tema kita ada program promotif dan juga preventif BPJS Kesehatan Kota Yogyakarta. Boleh WhatsApp di 0818621013. Sekali lagi di 0818621013. Streaming masih kita buka ya di starjogja.com, harianjogja.com maupun di jogjasimas.com. Dokter, kita akan jeda dulu untuk commercial break dan kita akan bacakan untuk yang sudah bergabung setelah nanti jeda commercial break ya. Untuk Anda tetap bersama dengan kami di Bincang Spesial. Yes, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Bincang Spesial untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 Oktober 2024 ya. Kita bersama dengan BPJS Kesehatan Kota Yogyakarta. Tema kita ada program promotif preventif BPJS Kesehatan. Masih bersama dengan kita juga ada Dr. Eko Purwoyono selaku Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan juga Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta yang sudah bergabung di 0818621013. Terima kasih. Kita langsung akan membacakan. Halo, selamat pagi ya.
Mau tanya nih dari Alia di Gondokusuman. Halo, selamat pagi Alia. Mau tanya nih, apa semua jenis vaksinasi atau imunisasi anak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Monggo dokter. Ya, kalau imunisasi itu merupakan program pemerintah ya. Jadi memang itu sifatnya wajib yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu sebenarnya bukan penjaminan dari BPJS Kesehatan ya, tapi itu wajib, dan itu menjadi hak setiap nggak peserta JKN pun itu merupakan hak bagi warga negara Indonesia gitu. Jadi itu tetap menjadi didapatkan imunisasi wajib tuh, bahkan puskesmas itu mewajibkan semua, terutama yang sudah lahir pasti akan dibuat buku KIA-nya gitu kan. Nanti di bulan berapa harus imunisasi apa, dan itu tetap dijamin, kecuali ada beberapa imunisasi yang memang tidak diwajibkan itu. Nah, kalau yang memang atas permintaan sendiri, itu pun juga bukan menjadi penjaminan dari JKN dan bukan benefit dari JKN. Seperti itu. Jadi artinya bahwa nggak usah pakai JKN pun Itu imunisasi sudah wajib sudah dapat. tercover begitu ya. Iya. Oke, baiklah. Ada juga Rudi di Bantul. Halo, apa kabar? Kalau mau MCU atau medical check up di rumah sakit, apakah biayanya ditanggung sama BPJS? Ya, kalau MCU atau medical check up itu bukan menjadi benefit dari JKN gitu kan. Nah, penggantinya apa? Ya tadi screening kesehatan. Screening kesehatan itu men-screening peserta untuk bisa nanti terdeteksi dari beberapa penyakit yang bisa terdeteksi dari form screening tersebut, dan juga ditambahkan dari anamnesa. Nah, kalau atas indikasi medis ditemukan penyakit yang harus dikonsultasikan atau harus ditenaskan di rumah sakit, itu nanti prosedurnya atau alurnya pasti akan dirujuk ke rumah sakit gitu. Jadi kalau misalkan saya ini atas keinginan sendiri datang ke puskesmas atau ke rumah sakit mau MCU, itu tidak bisa karena bukan tidak tercover jaminan. begitu ya. Oke. Bukan jaminan. Baik, artinya bahwa untuk bisa MCU pun ada indikasi penyakit terlebih dahulu seperti itu ya dokter ya. Ada juga Mas Santo yang di Sleman. Halo, apa kabar? Selamat siang. Syaratnya kalau mau dirujuk ke vaskes lanjutan tuh apa saja dok? Dan bolehkah nih kalau misalnya saya request vaskes selanjutannya itu di rumah sakit mana? Nah, silakan. Pertama, untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit itu peserta harus datang dulu ke FKTP. FKTP itu ada dokter keluarga, puskesmas atau klinik gitu ya, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi setiap peserta JKN ada gangguan kesehatan itu datangnya ke FKTP, bukan datang langsung ke rumah sakit, kecuali gawat darurat ya. Nah, kalau ketika datang ke rumah sakit di FKTP, kemudian dilakukan pemeriksaan dokter, dan menurut dokter indikasi klinis yang ada di pasien itu atau setelah pemeriksaan itu membutuhkan pemeriksaan oleh spesialis, pasti diberikan rujukan oleh FKTP. Tetapi jangan kalau misalkan atas pemeriksaan itu tidak diperlukan, maka pasien juga akan dikelola di FKTP. Kalau misalkan memaksa, nah itu yang memaksa itu yang tidak dijamin. Kalau memaksa saya harus ke rumah sakit ini, padahal sebenarnya keluhannya mungkin nggak perlu datang ke spesialis. Nah itu yang ini sebagai edukasi juga ya kepada masyarakat. Tolong untuk bisa memastikan dokter pelayanan di FKTP itu bisa pasien itu pasti mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau misalkan cukup di FKTP, pasti di FKTP. Kalau misalkan harus ke rumah sakit, seorang dokter pasti tidak akan menghalang-halangi peserta tersebut untuk ke rumah sakit, karena memang harus tuntas di spesialis gitu. Nah, terus kemudian kalau sudah ini kebutuhannya di rumah sakit nih, bisa nggak memilih rumah sakit mana? Nah, kami juga ini mengedukasi masyarakat bahwa semua fasilitas kesehatan terutama rumah sakit itu sudah dilakukan kredensialing di sana. Semua dokter yang ada di rumah sakit itu juga dokter yang memang sudah mendapatkan izin praktek, artinya sesuai kompetensinya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Izin praktek, kemudian mungkin ada penilaian ya secara subjektif, oh dokter sana lebih baik, nah itu kembali ke masyarakat. Tetapi secara kompetensi itu sama, dokter spesialis
dalam misalkan mau di rumah sakit A, B, C, D itu mempunyai kompetensi yang sama. Jadi ketika dirujuk ke rumah sakit manapun, yakinlah bahwa penyakit atau rujukan tersebut itu pasti ditangani oleh seorang yang berkompeten gitu. Mau dokter manapun siapapun yang sudah berpraktek di rumah sakit itu mempunyai kompetensi yang sama. Nah, bisa nggak sih memilih kemudian? Nah, memilih itu nanti tergantung dari aplikasi yang ada di dokter tersebut gitu kan. Karena mungkin di dalam satu wilayah ada rumah sakit yang sudah penuh nih, ada yang belum. Maka nanti dokter di FKTP itu akan memberikan mengarahkan ya pasien itu datang ke rumah sakit A, B atau C. Jadi nanti mengarahkan ke ibu sebaiknya ke rumah sakit ini. Karena mungkin di rumah sakit ini sebenarnya nanti kebutuhan ibu itu nggak hanya penyakit dalam aja ini. Nanti mungkin kebutuhannya penyakit mata atau saraf. Di rumah sakit ini ada dokter yang saya sebutkan tadi gitu kan. Beda kalau misalkan Pak, saya pengen dokter dalam yang di sini. Boleh Bu ke sini, tapi nanti di rumah sakit ini misalkan dokter matanya nggak ada, sarafnya nggak ada gitu kan. Nanti ibu harus dirujuk lagi ke rumah sakit ini gitu kan. Nah, ini harapannya pasien patuh dengan edukasi oleh dokter, karena dokter nanti yang akan mengarahkan kebutuhan pasien itu apa saja. Jadi mungkin nggak hanya sekedar memilih satu spesialis, tapi bisa lebih dari itu. Nah, itu yang tahu dokter gitu. Nah, ini yang nanti yang akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut gitu. Oke, jadi artinya bahwa kalau misalnya sudah ada tingkat rujukannya, ya udah gitu kan, dokter yang lebih tahu bahwa kebutuhan pasien itu seperti apa gitu. Betul, ya dokter ya. Baiklah. Ini sama juga nih yang ditanyakan di Instagram kita, ada Nienda Ningatikas ya. Dokter mau tanya nih, sering nih di Vaskes 1 itu dokternya muda-muda. Kok rasanya kurang mantep ya? Silakan. Ya tadi kembali ketika seorang dokter itu lulus gitu kan, itu juga ada sudah memiliki kompetensi yang standar ketika sebuah fasilitas pendidikan itu meluluskan seorang dokter. Yang dulu tua pun juga sekarang itu dulu juga pernah muda gitu kan. Nah, pasti yakinlah bahwa semua dokter yang ada di fasilitas kesehatan itu memiliki kompetensi yang sama. Kami pun juga memastikan. Jadi tidak sembarangan ketika sebuah fasilitas kesehatan itu bekerjasama dengan kami. Ketika ada FKTP, dokter puskesmas atau dokter praktik pribadi, itu kami lakukan credentialing gitu. Kami pastikan dari SIP-nya ada, kemudian kompetensi yang lainnya itu sudah terverifikasi gitu. Kami pun juga memastikan, misalkan nih ada dokter FKTP, kenapa sih rujukannya kok tinggi gitu kan, itu bisa kami feedbackkan gitu kan, apakah terkait dengan kompetensinya ataukah mungkin apa. Begitu juga dari rumah sakit gitu, ketika ada rujukan yang tinggi kami pun juga akan menfeedbackkan itu, ini sebuah dokter spesialis kok selalu merujuk gitu kan, padahal kompetensinya itu selalu kami feedbackkan. Itu sebagai upaya perbaikan kami untuk meyakinkan bahwa kami itu membeli sebuah produk yang namanya jasa layanan kepada fasilitas kesehatan di rumah sakit. Kami pun juga melakukan monitoring gitu. Maaf. Jadi kalau masih muda ya jangan muda itu sebagai acuan sebuah kompetensi gitu kan. Jadi kami meyakinkan bahwa semua dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu memiliki kompetensi yang sama. Nah, ada juga loh rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan kami, ada juga loh dokter keluarga yang nggak bekerja sama dengan kami, ya macam-macam alasannya gitu kan. Mungkin karena sebuah wilayah sudah banyak yang bekerja sama, atau mungkin terkait kompetensi juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi yang sudah bekerja sama dengan kami pastikan dengan dinas kesehatan dan dengan asosiasi itu sudah proper untuk melayani peserta JKN ketika menginginkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya dokter. Nggak perlu khawatir. Karena sudah mengikuti kompetensi yang sudah ada juga, seperti betul. itu ya. Halo, selamat pagi yang sudah bergabung juga di 0818621013 Pak Revianto. Selamat pagi Bapak. Saya DM di awal periksa itu masih diminta cek lab darah dan juga urin. Sekarang kalau kontrol DM cuma cek darah sewaktu aja. Apa memang aturannya seperti itu? Monggo silakan. Ya. Jadi tidak ada aturan yang BPJS mengatur
memeriksa pasien tuh seperti ini, itu kan sudah kondisi medis pasien. Kalau saya sebagai seorang dokter sendiri, sebenarnya seorang dokter memberikan pelayanan kepada pasien, memeriksa pemeriksaan penunjang, laborat itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau misalkan tidak butuh, itu juga tidak harus dipaksakan untuk harus diberikan gitu. Nah ini contohnya mungkin hanya sekedar lab darah dan lab urin gitu. Tadinya mungkin dicek kondisi lab darah dan urin untuk mengetahui spesifik penyakitnya itu apa sih gitu kan. Kemudian kalau sudah diketahui spesifiknya, hanya pemeriksaan laborat darah saja. Ya sudah, selanjutnya hanya fokus ke laborat darah saja. Nah kalau misalkan kok harusnya saya juga pengen diperiksa urinnya, ya nggak seperti itu juga gitu kan. Karena kalau misalkan ini menjadi penjaminan pribadi, mau nggak pasien itu tak tambahin pemeriksaannya, pasti kan juga nggak mau kan. Wah nggak perlu, ngapain dia harus diperiksa gitu kan. Selain biayanya tambah, juga itu tidak diperlukan sama sekali dalam menegakkan sebuah diagnosa. Jadi pasien di rumah sakit, seorang dokter ketika menentukan diagnosa itu juga ada rambu-rambunya. Tidak harus memeriksa sembarangan, yang nggak harusnya diperiksa itu kan namanya juga pemborosan gitu kan. Dan yang nggak tepat lah, pemeriksaannya yang nggak tepat tuh pasti tidak dilakukan. Jadi ketika saya tadinya periksa ini, kemudian kalau periksa ini, ya yakinlah bahwa yang perlu dimonitor oleh seorang dokter terhadap penyakit siapa tadi itu, bapak tadi itu, ya hanya itu saja Pak. Jadi nggak perlu dilakukan pemeriksaan yang lainnya. Nah mau nggak Bapak nanti juga di foto ronsen gitu tiap bulan? Nggak sederhana, oh saya nggak mendapatkan layanan foto ronsen nih, padahal foto ronsen itu kan juga ada efek sampingnya gitu ya, nggak sembarangan gitu. Semakin banyak orang di foto ronsen, mungkin ada yang bisa menyebabkan gangguan medis lain gitu kan, karena kan itu radioaktif ya. Kalau orang terpapar radioaktif juga berbahaya. Maka dari itu kenapa sih nggak perlu diperiksa ini itu, karena semua itu ada batasnya gitu, hanya dokter yang tahu gitu. Dan pasti coba tanyakan saja Pak, kenapa sih nggak diperiksa ini Dok gitu, secara terbuka nggak apa-apa. Dokter pasti akan menjelaskan kok, dokter yang baik pasti akan menjelaskan bahwa Bapak misalkan tadi nggak periksa urin ya, nah, karena urinnya emang nggak bermasalah, dan dari anamnesa gaya hidup Bapak mungkin sudah bagus gitu kan, terkait konsumsinya, dietnya udah bagus, jadi cukup pemeriksaan darah saja. Seperti Oke, itu. pokoknya yang tahu adalah dokter. Kalau misalnya penasaran langsung Silahkan ditanyakan tanyakan. seperti Iya. itu ya. Dokter, mungkin masih banyak juga masyarakat yang bingung ya terkait dengan sebenarnya layanan kesehatan apa saja sih yang bisa tercover sama yang namanya BPJS. Iya, layanan yang kuncinya adalah ikuti alurnya, dan semua berdasarkan indikasi medis, bukan indikasi atas keinginan. Beda ini antara need sama want ya. Kebutuhan sama keinginan tuh beda. Apa yang dibutuhkan peserta JKN itu pasti akan didapatkan. Kalau keinginan belum tentu gitu, ada batasnya. Nah kalau Bapak Ibu, layanan apa saja sih kalau melihat indikasi medis? Semua pelayanan yang ada di Vaskes itu kalau berdasarkan indikasi medis pasti akan didapatkan oleh peserta. Nah apa saja penyakitnya. Kalau misalkan dokter, oh ini harus dirawat di FKTP atau dirawat di rumah sakit, pasti akan mendapatkan pelayanan di sana, dan itu dijamin. Penyakit apa saja kalau melihat di dalam indikasi medisnya. Kalau sudah dokter misalkan, oh ini indikasi rawat inap, pasti akan mendapatkan pelayanan rawat inap dan tanpa iur biaya, kecuali misalkan naik kelas dan sebagainya. Tapi kalau sesuai alurnya dan mengikuti saran dokter, pasti tidak ada iur biaya di sana. Kalau misalkan ada iur, silahkan dilaporkan ke kami juga akan menindaklanjuti ke manajemen. Nah kecuali di dalam Perpres itu ada peraturan presiden ya tahun 59 yang terakhir, itu ada beberapa yang memang tidak dijamin oleh JKN. Kalau dalam asuransi itu ada underwriting yang tidak dijamin kan. Contohnya misalkan upaya untuk menyakiti diri sendiri, upaya bunuh diri, nah itu nggak dijamin gitu kan, karena ya itu memang dikeluarkan gitu dari penjaminan gitu. Nah contohnya seperti itu, yang beberapa yang tidak dijamin ya, kondisi-kondisi demikian. Tapi kalau sudah lewat pasien
alurnya datang ke FKTP, kemudian dapat rujukan, itu sampai ke belakang pasti dijamin. Pokoknya itu. ngikutin aja alurnya dan kayak gitu indikasi ya. medisnya. Oke, baiklah. Tapi emang ada case tertentu kalau misalnya ada iuran tambahan seperti naik kelas ataupun ada tambahan-tambahan pemeriksaan yang lainnya seperti itu ya dokter ya. Pemeriksaan yang lainnya kalau sesuai indikasi medis tidak Tidak ada ada. iuran. Oke, siap. Hanya siap. beda kelas saja. Beda kelas itu kan hanya kita membayar akomodasinya ya. Misalkan di kelas 1 sama VIP gitu. VIP pakai AC, mungkin di kelas 1 mungkin hanya kipas angin gitu, atau mungkin ada 2 orang di sana. Di VIP hanya mungkin 1 orang. Nah, itu yang dibayarkan hanya akomodasinya saja, tapi indikasi medisnya sama. Orang operasi usus buntu di kelas 3, kelas 1 sama VIP itu sama, nggak ada bedanya. Terkadang kan masyarakat mikir kalau misalnya naik kelas nih nanti obatnya akan berbeda, dokternya juga akan berbeda. Itu sebenarnya salah ya dok ya? Ya kurang tepat gitu kan. Kurang tepat itu. Baiklah, ini himbauan kepada masyarakat nih dokter terkait dengan bisa mengakses layanan BPJS dan juga yang paling benar tuh seperti apa sih biar masyarakat tidak salah kaprah nih menilai terkait dengan BPJS kesehatan. Monggo silakan. Ya, BPJS Kesehatan itu kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendapat mandat ya untuk mengelola kesehatan yang ada di Indonesia. Kita mungkin kita di bawah presiden langsung ya, jadi tidak ada di bawah kementerian apapun, tapi di bawah presiden yang mengelola uang iuran di masyarakat, dikumpulkan, dipooling, kemudian itu manfaatnya dikembalikan lagi ke masyarakat melalui benefit-benefit yang diatur di dalam undang-undang, peraturan presiden sampai dengan peraturan menteri kesehatan. Ya, kita hanya membayarkan, mengelola uang tersebut, kemudian memberikan benefit kepada peserta sesuai dengan hak dan kewajibannya gitu. Kewajiban peserta apa? Membayar iuran gitu kan. Kemudian uang itu secara gotong royong untuk dikembalikan lagi membayar fasilitas kesehatan yang digunakan oleh peserta JKA gitu. Sebenarnya hanya itu aja. Nah, di rumah sakit pun kita membayar klaim kepada rumah sakit juga sesuai dengan apa yang diberikan kepada peserta gitu. Dan juga melihat atau memastikan peserta itu mendapatkan sesuai haknya. Jadi kalau misalkan tadi ada iur, misalkan obat gitu. Obat ini sudah diatur suatu penyakit itu dari masuk sampai keluar termasuk obatnya itu sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan guidance-nya. Jadi nggak ada nih obat penyakit X ini tidak ada atau tidak dijamin di BPJS Kesehatan itu nggak ada sebenarnya. Karena kalau misalkan pemerintah tuh mengelola membuat namanya formularium obat ya. Formularium obat ini digunakan sebagai acuan rumah sakit ataupun misalkan sebagai petunjuk untuk kalau rumah sakit bekerja sama dengan BPJS pakailah formularium ini. Segala penyakit itu ada obatnya di sini. Kalau misalkan mau pakai di luar formularium boleh silahkan, tapi tidak dibebankan kepada peserta. Itu menjadi tanggung jawab rumah sakit. Saya mau pakai obat yang formularium atau tidak, itu tetap pembiayaannya kita bayarkan. Nah, kalau misalkan rumah sakit milik di luar ini boleh-boleh saja, mungkin harganya lebih mahal gitu kan, tapi tidak boleh dibebankan kepada peserta. Gitu. Nah, ini untuk mengontrol karena sudah ada acuannya sih obatnya ini dan semua ada di sana gitu. Itu sih. Oke, artinya bahwa ketika masyarakat atau pasien sudah sesuai dengan prosedur pasti akan free ya, tidak ada tambahan charge sampai dengan keluar dari rumah sakit seperti ya. Kalau misalnya pun ada, boleh langsung disampaikan kepada BPJS Kesehatan seperti itu. Baik, dokter, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan saya terkait dengan layanan kesehatan. Cuma karena waktu yang membatasi ya. Yang terakhir yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema kita nih, program promotif dan juga preventif BPJS Kesehatan. Monggo silakan. Untuk masyarakat di Jogja, kami mendorong agar semua masyarakat itu dapat turut serta menyehatkan Jogja. Caranya gimana? Pertama dengan mengikuti program screening itu. Program screening itu untuk mendeteksi dari awal apakah peserta ini terdeteksi sebuah penyakit yang berbiaya mahal dan mungkin akan berdampak kepada banyak sekali ya dari ekonomi, sosial dan macam-macam. Ikutilah program screening tersebut. Ini akan membantu
teman-teman di fasilitas kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di masing-masing wilayahnya gitu. Di setiap kelurahan, kecamatan, dari screening itu ketahuan, oh yang kena potensi akan hipertensi berapa, yang akan diabetes berapa. Nah, itulah yang nanti kita bersama-sama akan mencegahnya. Nah, setelah mengisi screening, ketahuan saya berisiko atau tidak, sedang atau tinggi. Kalau misalkan nanti membutuhkan pelayanan, silakan ikuti edukasi dari dokter. Setelah ikuti edukasi dari dokter, kemudian kalau misalkan itu berisiko tinggi, silakan patuh dalam pengobatannya. Karena kalau nggak patuh, biayanya semakin besar dan nanti juga akan jatuh ke penyakit yang lebih berat lagi. Nah, jika berat, yang berdampak adalah bukan peserta sendiri tapi juga orang-orang di sekitar seperti keluarga. Pasti kemandirian kita juga akan menurun gitu kan. Misalkan orang yang stroke pasti juga akan membutuhkan pertolongan yang lain gitu kan. Apalagi ya nyun sewu, apalagi kalau sudah itu yang terdampak adalah kepala keluarga atau yang menjadi tulang punggung, itu juga akan mempengaruhi banyak sekali. Nah, inilah untuk menyehatkan Jogja, kita juga semakin bahagia ya. Jogja itu kan kota yang paling bahagia di Indonesia itu kalau indeks kebahagiaannya itu nomor 1 kalau nggak salah di Indonesia itu kan. Nah itu, jadi memang benar-benar kita bahagia gitu, nggak pura-pura bahagia ya. Dari Nah, hati itu, ya Pak. Jadi memang benar dari hati. Nah, mari kita sukseskan bersama, ikuti screeningnya, ikuti alurnya, maka kita bersama akan mendukung teman-teman di fasilitas kesehatan tuh kerjanya lebih mudah gitu. Karena kalau yang terdeteksi di awal itu tentunya pertama berbiaya murah dan kedua juga akan tidak menyulitkan peserta sendiri untuk mengelolanya gitu. Seperti itu. Jadi ikutilah screening dan rutinlah setiap tahun untuk mengikuti screening tersebut gitu. Oke, baik. Pokoknya screening harus rutin 1 tahun sekali ya dokter ya. Dokter Eko Purboyono, terima kasih sudah hadir di Bincang Spesial hari ini. Semoga bincang hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang memang kemarin mungkin kartu pesertanya belum aktif, sekarang udah mulai diaktifkan lagi seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Terima kasih dokter. Semoga lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda. Sama-sama. Ya. Baik. Itu tadi setelah obrolan menarik hari ini ya di Bincang Spesial bersama dengan Dr. Eko Purboyono selaku Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan juga Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Tema kita ada program promotif dan juga preventif BPJS Kesehatan. Buat Anda yang tadi udah sempat bergabung di WhatsApp, terima kasih. Yang sudah streaming juga terima kasih. Pokoknya nantikan kunjungan dari BPJS Kesehatan di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Saya Wanda Gastia, selamat siang dan sampai jumpa.